Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu lagi. Minggu ini kita belajar matematika wajib, yaitu persamaan linear satu variabel. Di sini persamaan linear satu variabel itu pengertiannya adalah persamaan yang mempunyai satu variabel bebas, yang di dalam artian bebas itu adalah variabelnya boleh X, boleh Y, boleh Z, boleh A, boleh B, dan seterusnya. Yang penting yaitu biasanya di dalam matematika variabelnya itu sering X dan Y, dan mempunyai pangkat tertingginya variabelnya tadi itu adalah 1. Contoh misalkan 3X ditambah 5. Berarti di sini yang mana variabelnya? Yaitu adalah X. Berapa pangkat tertingginya? Pangkat tertingginya adalah 1. Maka disebutlah 3X tambah 5 itu adalah persamaan linear satu variabel. Lanjut, contohnya misalkan 3X ditambah 4X ditambah 5. Maka ini juga sama dengan berapa? 3X berarti pangkat tertingginya berapa? Variabelnya adalah X, berarti sama-sama X. Kalau dia sama-sama X, variabelnya sama, maka kita jumlahkan. Jadi 3X ditambah 4X itu sama dengan 7X. Kenapa tidak bisa ditambahkan dengan 5? Karena 5 tidak mempunyai variabel, yaitu dia konstanta. Maka kita tambah 5. Maka 7X ditambah 5Y itu adalah merupakan juga persamaan linear satu variabel. Kita lanjut contohnya, yaitu misalkan 3X dikurang 7. Oke, di sini adalah variabelnya apa? Variabelnya itu X, pangkat tertingginya berapa? 1. Maka ini juga merupakan persamaan linear satu variabel. Yang keempat, misalkan contohnya 7Y ditambah 2Y ditambah 6 ditambah 3Y itu juga sama dengan ini merupakan persamaan linear satu variabel. Kita lihat variabelnya ada berapa sini? Variabelnya hanya 1, yaitu ada Y. Maka kalau dia variabelnya sama, ini kan pangkatnya 1, ini juga pangkatnya 1, ini juga pangkatnya 1. Yang 6 dia tidak bisa dijumlahkan karena dia tidak mempunyai variabel. Yang kita jumlahkan yang variabelnya sama dan pangkatnya juga sama. 7Y ditambah 2Y bisa kita jumlahkan. Dan siapa lagi? Kita tambahkan dengan 3Y. Maka 7 ditambah 2, 9. Ditambah 3 berarti sama dengan 12Y. Ditambah dengan 6. Karena 6 tidak mempunyai variabel. Maka ini juga merupakan persamaan linear variabel satu variabel. Yang kelima, contoh kelima misalkan 3A ditambah B, 3A ditambah 6 ditambah 2A ditambah 7 sama dengan Di sini variabelnya bukan X dan Y lagi. Maka di sini variabelnya adalah A. Karena kan di dalam persamaan linear satu variabelnya boleh bebas, boleh A, boleh B, boleh C. Tetapi di dalam persamaan linear itu biasanya adalah X dan Y. Yang ini juga persamaan linear satu variabel. Variabelnya ada 1, yaitu A. Pangkat tertingginya berapa? 1. Berarti 3A tambah 2A bisa kita jumlahkan. Maka 3A tambah 2A itu sama dengan 5A. Siapa lagi yang bisa kita jumlahkan? 6 dengan 7, karena dia sama-sama konstanta. Maka 6 tambah 7 sama dengan 13. Maka ini juga persamaan linear satu variabel. Kita lanjut contoh ke-6. 3X dikurang 7 sama dengan 14. Ini merupakan, yaitu adalah persamaan linear satu variabel. Mana variabelnya? Yaitu X. Maka untuk menyelesaikan 3 soal nomor 6, contoh nomor 6 itu kan kita harus menentukan nilai X-nya berapa kan? Berarti 3X dikurang 7 sama dengan 14. X-nya harus di sebelah kiri. Maka 3X-nya tetap, siapa yang pindah? Yang pindah adalah min 7. Maka sama dengan 14. Kalau negatif, kalau pindah ke ruas kanan, maka jadi positif 7. Maka 3X sama dengan 14 tambah 7, berarti 21. Maka X sama dengan 21. Kalau 3 sebagai pengali, maka kalau pindah ruas sebagai pembagi. Maka 3X sama dengan 21 bagi 3, maka sama dengan 7. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah contoh ke-7. 3X dikurang 9 sama dengan 4X tambah 7. Ruas kiri dan ruas kanan sama-sama punya nilai X. Maka dia juga, yang ini juga persamaan linear satu variabel. Maka kita
alihkan, kita satukan yang X sama dengan X, yang konstanta sama dengan konstanta. Maka 3X dikurang 9 sama dengan 4X tambah 5. Oke, kita satukan yang X-nya kita letakkan di sebelah kiri. Maka 3X-nya tetap, berarti 4X yang harus pindah. Maka 4X kalau dia positif pindah jadi negatif. Maka juga sama dengan min 9-nya yang berarti harus pindah. Maka 5-nya tetap, kalau min 9 pindah ruas jadi positif 3 kurang 4 berarti min X sama dengan 5 tambah 9 berarti 14. Maka X-nya sama dengan, kita kalikan sama-sama, kalikan dengan negatif supaya min X-nya itu menjadi positif X, berarti jadi X-nya itu min 14. Maka himpunan penyelesaiannya adalah min 14. Contoh ke-8. Contoh ke-8 di sini ada satu variabel juga, yaitu X sama-sama ruas kiri ruas kanan ada satu variabel. Ya, pangkat tertingginya 1. Sekarang ruas kanan ruas kiri dulu kita kerjakan. Maka 2 ini kita kalikan ke dalam. Karena dia pengali nih, di luar tanda kurung ada konstanta. Berarti dia perkalian harus dikalikan, berarti 2 kali 3 berarti 6X. 2 kali positif 4 berarti 8. Sama dengan yang ini 6 tetap, dikurang negatif kalikan ke dalam berarti min 2X. Negatif kali positif 5 berarti negatif 5. Yang X kita letakkan di ruas kiri, sama-sama punya X, berarti 6X-nya tetap. Min 2X kalau pindah ruas kiri menjadi positif 2X, sama juga dengan, berarti 8-nya pindah ruas, berarti jadi negatif 8. 6 kurang 5, ini kan bisa dikurangkan karena sama-sama konstanta, berarti 6 kurang 5 berarti sama dengan positif 1. 6 ditambah 2X berarti dia sama dengan 8X, sama dengan min 8 tambah 1 berarti min 7. Maka X sama dengan min 7 per 8. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 7 per 8. Contoh ke-9, yaitu 2 dikali X kurang 3 dibagi dengan 5, X sama dengan X dikurang 3 per 5. Oke, kita selesaikan dulu yang di atasnya. Pembilang, maka 2 kali X berarti 2X. 2 kali min 3 berarti min 6 per 5. Sehingga sama dengan yang ini, kita buat sama-sama per 5. 5 bagi 1, kan ini per 1 dah. Berarti 5 bagi 1, 5 kali X berarti 5X. 5 bagi 5, 1 kali min 3 berarti min 3. Oke, kalau dia sudah bentuknya seperti ini, supaya penyebutnya itu hilang, ruas kiri dan ruas kanan, maka sama-sama dikali dengan 5. Oke, yang tinggal berapa? Kalau dia sama-sama dikalikan dengan 5, berarti 5 ini kan penyebutnya 5. Supaya dia hilang, berarti harus dikali 5. 5 bagi 5, berarti kan habis. Berarti tinggal 2X kurang 6 sama dengan, ini juga sama, berarti 5X kurang 3. Yang X kita satukan di ruas kiri. 2X, 5X pindah ruas kanan, berarti min 5X. Sama juga dengan min 3, min 6 nya pindah jadi positif 2 kurang 5 berarti min 3X, sama juga dengan min 3 tambah 6 berarti sama dengan 3. Maka X sama dengan 3 per min 3. X juga sama dengan min 1. Maka himpunan penyelesaiannya adalah min 1. Contoh ke-10. Di sini adalah 3 per 4X dikurang 2 sama dengan 1/3X tambah setengah. Oke, yang punya X sama tadi kita satukan di ruas kiri. Jadi 3 per 4X, kalau ini 1/3X, kalau pindah berarti min 1/3X sama dengan ini setengah, ini pindah ruas jadi positif 2. Oke, kita samakan penyebutnya. 4 dengan 3 sama-sama penyebut 12. 12 bagi 4 berarti 3 kali 3 berarti 9X dikurang 12 bagi 3 berarti 4 kali 1 berarti 4X, sama dengan ini sama-sama penyebutnya 2. 2 bagi 2, 1 kali 1, 1. 2 bagi 1, ini kan per 1. Sama dengan 2 kali 2, berarti tambah 4. Maka 9 kurang 4, berarti 5X per 12 sama dengan 1 tambah 4, berarti 5 per 2. Oke, kalau dia bentuknya seperti ini, maka kita kali silang. Kita kali silang, 5X kali 2 berarti 10X sama dengan 12 kali 5 berarti sama dengan 60. X sama dengan 60 per 10. Jadi kita dapat
X-nya itu adalah 60 per 10 berarti 6. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 6. Ini dia soal contoh nomor 10. Oke, kita lanjut persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu ada dua cara. Yang pertama pemfaktoran, yang kedua rumus ABC. Misalkan nanti ada contoh tidak bisa menggunakan cara pemfaktoran, boleh kita menggunakan rumus ABC. Bebas. Biasanya persamaan kuadrat itu adalah menggunakan cara pemfaktoran. Oke, persamaan kuadrat itu pengertiannya adalah persamaan yang mempunyai pangkat tertingginya atau derajatnya itu adalah 2. Contoh misalkan X kuadrat kurang 3X dikurang 4 sama dengan 0. Maka di sini dia merupakan persamaan kuadrat, yaitu pangkat tertingginya adalah 2 atau derajatnya adalah 2. Oke, kita kerjakan. Berarti di sini ada menggunakan cara pemfaktoran. Berarti faktor dari min 4 itu ada 1 dengan 4, 2 dengan 2. Oke, abaikan dulu minnya, kita cari dulu faktor dari 4. Apabila kita kalikan di hasilnya min 4, kalau kita jumlahkan hasilnya min 3, maka yang cocok antara 1 dengan 4, 2 dengan 2 yang mana? Yaitu adalah 1 dengan 4. Maka kita dapat X-nya, yang pertama X dengan 1, X dengan 4. Sekarang kita lihat hasil kalinya itu adalah min 4 dan hasil penjumlahannya adalah min 3. Maka yang negatif adalah angka yang besar, yang positif adalah angka yang kecil. Karena dia minta negatif, habis itu hasil penjumlahannya adalah min 3. X kita kalikan dengan X kuadrat berarti X kuadrat. X min 4 ditambah 1 berarti min 3. Positif 1 kali min 4 berarti hasilnya min 4. Maka kita dapat X-nya sama dengan min 1 atau X-nya sama dengan 4. Maka himpunan penyelesaiannya itu adalah yang mana dulu yang kecil? Yaitu adalah min 1,4. Ini dia himpunan penyelesaiannya. Contoh yang kedua, 4X kuadrat dikurang 12X ditambah 8. Oke, di sini sama-sama kita bagi berapa nih? Kita kecilkan dia. Kita sederhanakan, berarti sama-sama dibagi 4. Kita sama-sama bagi 4, maka persamaannya menjadi X kuadrat kurang 3X ditambah dengan 2 sama dengan 0. Oke, sekarang kita cari faktor dari 2. Ada 1 dengan 2. Kalau kita kalikan hasilnya positif 2, kalau kita jumlahkan hasilnya negatif 3, maka kita dapat X-nya dengan 1, X-nya dengan 2 sama dengan 0. Angka yang paling besar itu adalah positif 2. Dia mintanya sekalinya positif, maka sama-sama negatif. Negatif 1 kali negatif 2 positif 2. Negatif 1 kurang 2 berarti negatif 3. Maka X-nya kita dapat 1 atau X-nya sama dengan 2. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 1,2. Ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, X kuadrat kurang 81. Maka kita cari faktornya. Angka yang sama. Kenapa angka yang sama? Karena kita jumlahkan hasilnya 0. Di sini tidak ada nilai X. Maka nilai B-nya itu sama dengan 0. Nilai A-nya berapa? A-nya 1, B-nya 0, C-nya min 81. Maka kenapa angka yang sama? Karena hasil nanti penjumlahannya itu adalah 0. Oke, maka yang hasil kalinya 81 berarti 9 kali 9. Maka X dikurang 9, X ditambah 9 sama dengan 0. Maka kita dapat X-nya itu 9 atau X-nya sama dengan min 9. Maka himpunan penyelesaiannya yang kecil adalah min 9,9. Ini dia untuk contoh yang ketiga. Contoh yang keempat, yaitu X kuadrat kurang 6X ditambah 8. Sekarang kita cari faktor dari 8. Ada 1, 8, 2, 4. Ada lagi 4 dengan 2 berarti sama juga dengan 2 kali 4. Sekarang kalau kita jumlahkan hasilnya min 6. Apakah 1 tambah 8 hasilnya min 6? Apakah 1 kurang 8 hasilnya min 6? Tidak. Maka yang bisa kita gunakan 2 dengan 4. Maka X dengan 2, X dengan 4. Siapa yang bernilai positif? Siapa yang bernilai negatif? Atau yang diminta adalah nilainya positif, hasil kalinya, maka kedua-duanya bisa jadi positif-positif, negatif-negatif. Tetapi hasil jumlahnya negatif, maka yang cocok itu adalah negatif dengan negatif.
negatif 2 dengan negatif 4. X berarti dia sama dengan 2 atau X sama dengan 4. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 2 dengan 4. Ini untuk cara pemfaktoran. Gimana Pak kalau kita menggunakan cara rumus ABC? Boleh, sama aja. Maka di sini kita tentuin rumus ABC itu adalah cara kedua atau cara rumus ABC itu rumusnya X1, 2 di mana sini X1 dengan X2 sama juga dengan apa rumusnya? Min B plus minus akar dari akar berapa? B kuadrat kurang 4 AC dibagi dengan 2A. Ini dia rumus ABC. Mana B, mana A, mana C, Pak? Berarti di sini A, sini B, sini C. Maka kita dapatkan A-nya berapa? A-nya 2, A-nya 1, B-nya berapa? Min 6, C-nya berapa? C-nya sama dengan 8. Kita masukkan ke dalam rumusnya. X12 berarti min dari B, B-nya adalah min dari min 6. Ditambah plus minus akar dari B-nya berapa tadi? Min 6 dikuadratkan dikurang 4. A-nya berapa? A-nya 1, C-nya sama dengan 8. Dibagi dengan 2 kali A-nya berapa? A-nya sama dengan 1. Kita selesaikan. Negatif kali negatif berarti 6. Plus minus akar dari min 6 dikuadratkan berarti 36. Min 4 kali 1, min 4 kali 8 sama dengan min 32. Dibagi 2 kali 1, 2. Nah, kita dapat hasilnya 6 plus minus akar dari 36 kurang 32 berarti 4 per 2. Maka sama juga dengan 6 plus minus akar dari 4 berapa? 2 dibagi dengan 2. Inilah dia hasil akhirnya X1,2. Maka kita cari X1 nya, kita ambil yang positif berarti 6 tambah 2 per 2 juga sama dengan 6 tambah 2 8 bagi 2 sama dengan X2 nya. Kalau positif sudah berarti kita ambil negatifnya berarti 6 kurang 2 per 2 sama juga dengan 6 kurang 2 berarti 4 per 2 juga sama dengan 2. Maka himpunan penyelesaiannya paling kecil adalah 2,4. Sama dia? Sama. Bebas mau menggunakan cara pertama yaitu cara pemfaktoran atau cara kedua yaitu rumus ABC, sama juga hasilnya.